Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uja Nur Cahyati. Saya mahasiswa Ekonomi Manajemen semester 6 Universitas Pancasakti. Dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan, di sini saya akan memaparkan sejarah perusahaan atau perkembangan suatu usaha atau usaha dari perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo dengan merek atau produk sari roti. Mohon kesediaan waktunya untuk menyimak materi berikut ini. Baik, yang pertama akan saya paparkan atau saya jelaskan mengenai sejarah perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo atau PT Nippon Indosari Tbk. Sejarah perusahaan sari roti dimulai sejak tahun 1995. Pada saat itu didirikan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang bernama PT Nippon Indosari Corporation. Selanjutnya pada tahun 1996, perusahaan mulai beroperasi secara komersial dengan membuat roti bermerek sari roti. Pada tahun ini pula perusahaan mulai mengoperasikan pabrik pertamanya yang berada di wilayah Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan semakin banyaknya permintaan akan sari roti, pada tahun 2001 PT Nippon Indosari Corporation mulai meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambahkan 2 buah lini mesin, yaitu mesin untuk roti tawar dan juga mesin untuk roti manis. Baru pada tahun 2003, PT Nippon Indosari Corporation mengubah namanya menjadi PT Nippon Indosari Korpindo. Pada tahun 2005, PT Nippon Indosari Korpindo mulai mengoperasikan pabrik baru di Pasuruan. Barulah pada tahun 2008 perusahaan kembali membuka pabrik yang ketiga di daerah Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Berselang 2 tahun, atau tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 2010, perusahaan melakukan penawaran umum saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Penawaran saham di Bursa Efek Indonesia tersebut memiliki kode emiten roti. Dan setelah melakukan penawaran saham di BEI atau di Bursa Efek Indonesia, PT Nippon Indosari Korpindo mulai melebarkan sayapnya ke berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan dibukanya 2 pabrik roti baru di Semarang dan di Medan pada tahun 2011. Berseling 1 tahun kemudian, Sari Roti kembali membuka pabrik ke-6-nya di Cibitung, Jawa Barat, Indonesia. Selain itu pula, mereka kembali menambahkan masing-masing 1 mesin pembuat roti di 3 pabrik sebelumnya, yaitu di Pasuruan, Semarang, dan Medan. Tahun 2013, Sari Roti memiliki pabrik di Makassar dan juga Palembang. Tentu saja tujuan utama dari pembukaan pabrik baru tersebut untuk memenuhi permintaan pasar di wilayah Sulawesi dan juga Sumatera. Berjangka 1 tahun, pada tahun 2014, pembuat roti ini juga kembali mengoperasikan 2 buah pabrik dengan kapasitas ganda di Purwakarta dan juga di Cikande. PT Nippon Indosari Tbk atau PT Nippon Indosari Korpindo juga memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan roti terbesar di Indonesia dan menghasilkan dan mendistribusikan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. Dan PT Nippon Indosari Tbk juga memiliki misi membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal bagi pelanggannya. Jadi tidak heran jika produk sari roti ini banyak digemari hampir di semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, bahkan yang mungkin sudah lansia juga.
karena memang sari roti ini memiliki kualitas yang aman, sehat, halal, dan bermutu tinggi. Tidak hanya visi dan misi yang dimiliki oleh PT Nippon Indosari Korpindo, tapi PT Nippon Indosari Korpindo juga memiliki logo tersendiri. Nah, logo tersebut merupakan sebuah lambang atau simbol khusus yang digunakan untuk mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Sebuah logo yang unik didesain dan diciptakan secara khusus oleh perusahaan sebagai identitas dan pembeda dari perusahaan kompetitor atau pesaing. Karena difungsikan sebagai identitas sebuah perusahaan, maka logo harus divisualisasikan secara unik agar mudah diingat serta relevan sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Informasi mengenai ini juga kami dapatkan dari web resminya, yaitu web resmi PT Nippon Indosari Korpindo. Nah, di sini juga saya melampirkan atau melampirkan logo daripada PT Nippon Indosari Korpindo juga, dan melampirkan atau mencantumkan web resminya juga. Untuk produk PT Nippon Indosari Korpindo, segmentasi produk sari roti memberikan segmentasi pasarnya pada semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan target pendistribusian roti yaitu di pasar modern dan keagenan. Pasar modern bisa juga di sebuah online shop, yaitu bisa Lazada, Shopee, Tokopedia, minimarket, di Indomart, di Alfamart juga, karena mungkin untuk produk-produk sari roti ini banyak kita temui di shop atau di minimarket atau di toko-toko seperti yang tadi disebutkan, yaitu di Alfamart, Indomart, bahkan di online shop lainnya juga. Nah, Sari Roti memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan roti di Indonesia yang meliputi roti tawar, sweet roti, roti sobek, sandwich, dan dorayaki. Berkat fokus dan investasi pada portofolio merek, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk meraih penghargaan Best of the Best of 50 dari Forbes Indonesia pada tanggal 25 November 2013. Sebagai penjelasan singkat mengenai produk PT Nippon Indosari Korpindo, di sini saya telah merangkum beberapa produk dari PT Nippon Indosari Korpindo atau Sari Roti. Yang pertama di sini ada roti tawar. Produk roti tawar dari Sari Roti mulai diproduksi tahun 1996. Produk ini merupakan produk andalan Sari Roti. Produk ini memiliki varian seperti roti tawar kulit, roti tawar tanpa kulit, dan roti tawar gandum dengan harga kisaran di angka Rp16.000. Kemudian produk sari roti yang kedua di sini yaitu sweet roti. Produk sweet roti dari Sari Roti mulai diproduksi tahun 1996. Produk ini memiliki jumlah varian rasa paling banyak dari produk Sari Roti lain. Varian rasa sweet roti adalah coklat keju, strawberry, mocha, srikaya, dan beef barbecue dengan harga kisaran di angka Rp8.500. Kemudian yang ketiga ada sandwich. Produk sandwich sering disebut dengan sari roti mini karena memiliki ukuran kecil roti tawar isi krim. Varian krim sandwich sari roti adalah krim coklat, krim keju, kacang, dan krim klasik dengan harga kisaran di angka Rp4.500. Kemudian yang keempat ini ada dorayaki. Produk dorayaki adalah produk terbaru dari Sari Roti.
Produk dorayaki berbeda dengan produk sari roti lainnya karena merupakan kue dengan bentuk bundar yang diisi dengan selai. Varian rasa dorayaki hanya ada 3, yaitu coklat, strawberry, dan srikaya, dengan kisaran harga di angka Rp5.000. Kemudian untuk target pemasaran produk PT Nippon Indosari Tbk atau pendistribusian produk sari roti ini yaitu di pasar modern seperti minimarket, Indomart, Alfamart, bahkan di komersial online shop lainnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, bahkan di online shop lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Nah, untuk sejarah atau penilaian suatu perkembangan usaha dari PT Nippon Indosari Korpindo dengan produk sari roti mungkin hanya sekian. Kenapa saya memilih produk dari PT Nippon Indosari Korpindo yang saya jadikan sebagai materi dari bahan tugas mata kuliah kewirausahaan, karena produk sari roti ini sebuah produk atau makanan yang kita bisa temui di berbagai tempat atau hampir di seluruh tempat, bahkan di seluruh Indonesia, dengan harga yang murah atau terjangkau, namun dengan rasa yang enak, juga bermutu, sehat, halal, dan itu banyak digemari bahkan di semua usia, baik itu anak-anak maupun orang tua. Jadi saya memilih untuk produk sari roti dari PT Nippon Indosari Korpindo yang saya jadikan sebagai bahan tugas dari mata kuliah ini. Dan informasi ini juga saya dapatkan dari web resminya PT Nippon Indosari Korpindo. Mungkin saya rasa cukup untuk penjelasan atau perkembangan dari sebuah produk atau perkembangan suatu usaha untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan ini. Semoga dapat dimengerti, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.